Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد ومسلمين dan muslimat hadirin hadirat al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti saluran kita di channel Radio Rabbani 91,1 FM dan di laman Facebook KMTV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Ketika jasmani kita membutuhkan nutrisi, makanan dan minuman, terlebih lagi ruhi kita membutuhkan bimbingan berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring sehatnya jasmani, kita berharap sehatnya rohani kita. Ikhwafillah rahimakumullah, kita perbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Syarhu Risalati Fadlil Islam lil Imam Al-Mujaddid ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pada pembahasan bab yang ke-6, yaitu bab ma jaa fil khuruj an da'wal Islam, bab yang datang menjelaskan tentang keluarnya dari penamaan dan sebutan Islam, di mana kita sudah awali kemarin ya, tentang pembahasan ini, di mana ada orang-orang yang menamakan dirinya Muslim, tapi dia keluar dari penyebutan itu disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan tentang perkara-perkara Islam. Dia masih mengira Muslim, tapi ternyata dia bukan Muslim. Apa sebab? Karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ya aturan-aturan agama Islam ini. Dan kita sudah bahas ayat yang sudah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam surat Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha. Kemudian setelah itu kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini pada halaman yang 53 ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara yang mana Allah perintahkan aku untuk melakukannya. 5 hal tersebut apa saja? As-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'ah. Ya. As-sam'u itu mendengarkan. Ya. Wat-ta'ah ya ketaatan, wal-jihad al-jihad al-hijrah, kemudian al-jama'ah. Ya. Lalu Nabi mengatakan fa innahu man khalafal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Barang siapa yang menyelisihi al-jamaah,
walau hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Illa ayyarji'a, sampai dia kembali bertaubat. Artinya dia kembali kepada jamaah tersebut. Wa man da'a bi da'wal jahiliyati fa innahu min jutha jahannama. Barang siapa yang mendakwahkan dakwah jahiliyah, yang memanggil dengan sebutan jahiliyah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan di dalam neraka. Faqala rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa in shalla wa sama, walaupun dia salat dan puasa. Qala wa in shalla wa sama, kalaupun dia salat, walaupun dia salat dan puasa. Fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimin wal mu'minina ibadallah. Maka panggillah oleh kalian dengan panggilan yang telah Allah sebutkan bagi kalian. Apa panggilan yang telah Allah berikan? Al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Hadis rawahu Ahmad At-Tirmizi dan dihasan sahihkan oleh beliau. Ikhwafillah, hadis ini sudah juga kita bahas separuhnya, pembahasan tentang hadis yang barusan kita baca, yaitu tentang as-sam'u wa ta'ah, juga sudah kita bahas. Kemudian tentang al-jihad juga sudah kita bahas, ya. Kemudian kita lanjutkan pagi ini adalah tentang al-hijrah yang ketiga, ini pada halaman ke-57. Al-hijrah wal hijratu ma'khudatun min al-hijr. Hijrah itu terambil dari kata al-hijr, yaitu at-tark, meninggalkan. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh meninggalkan, tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Tarkus syai' itu meninggalkan sesuatu. Qala ta'ala warrujza fahjur. Ya. Warrajz, ya, huwal asnam. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkan apa? Al-asnam, berhala-berhala. Wa hijruha, apa cara meninggalkan? Tarkuha hadza fil lughah. Wa amma fil syar'i, adapun di dalam istilah syariat, fal hijratu, adapun hijrat, hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islami firaran bid-din. Hijrah itu di dalam istilah syariat adalah kita berpindah dari negeri al-kufur kepada negeri Islam, firaran bid-din, dalam rangka kita membawa agama kita, menyelamatkan din yang ada pada kita. Fal muslim la yabqa ma'al kuffar wa huwa yaqdir 'ala al-hijrati ila biladil muslimin. Seorang muslim tidaklah tinggal bersama orang-orang kafir, ya, sedangkan dia mampu untuk berhijrah ke negeri muslimin. Kenapa demikian? Li'annahu idza baqiya 'indal kuffar fa innahum yu'athiruna 'alaihi fa yata'atharu bihim. Karena ketika orang tinggal di negeri kufar, ya kan, maka sedikit banyak pola hidup, gaya hidup itu akan berpengaruh kepada mereka, memberikan pengaruh kepada mereka, dan mereka terpengaruh oleh budaya mereka. Jelas ya? Makanya kita ini harus berada di tengah-tengah kaum muslimin, karena lingkungan itu akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan kita, bil khusus tentang agama kita. Au yamna'unahu min ibadatillahi azza wa jal wa yajbiruna 'alal kufur. Bisa jadi orang yang tinggal di situ dilarang untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahkan mungkin mereka memaksa orang-orang muslimin agar mereka kufur. Ya, seperti yang kita lihat hari ini di Swedia, berapa kali kejadian, ya, kitab suci kita, ya, dinodai. Kitab suci kita dinodai oleh mereka. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah satukan umat ini dan Allah kuatkan saudara-saudara kita di sana untuk bisa membela kitab suci kita.
ya, Al-Qur'anul Karim. Maka ikhwafillah, orang-orang yang tinggal di negeri kafir, maka bisa jadi mereka akan dilarang untuk beribadah, atau mereka mungkin dipaksa untuk menjadi seorang kafir. Fala budda min al-hijrati 'inda al-qudrah. Maka wajib hijrah ketika kita mampu. Ya, wallahu tawa'ada alladziina lam yuhajiru. Allah mengancam orang-orang yang tidak berhijrah, wa hum yaqdiruna 'alal hijrah, sedangkan mereka mampu untuk berhijrah, syuhhan biwatnihim aw bi amwalihim. Ya. Ikhwafillah, mari kita lihat firman Allah surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardallahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah perintahkan, ya kan, ketika mereka berada dalam kondisi innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ketika malaikat Allah wafatkan, matikan mereka, dan mereka dalam keadaan zalim terhadap diri mereka. Kalau ditanya, fima kuntum kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang lemah di muka bumi. Qalu, bukankah alam takun ardullahi wasi'atan, ya, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalian. Bumi Allah ini lapang, ya, bumi Allah ini lapang. Kemudian Asy-Syarih menyebutkan, idza kuntum mustad'afina fi hadhil ardi la taqdiruna ala idhari dinikum falimadza lam tantaqilu ila ardin takunu aqwiya. Kalau kalian berada di sebuah negeri, kalian di situ lemah, tidak bisa memperlihatkan syiar agama kalian, kalian tidak bisa melaksanakan ibadah kalian, salat kalian, puasa kalian, falimadza lam tantaqilu ila ardin takunu aqwiya, kenapa kalian tidak berpindah hijrah ke negeri yang kalian kuat di situ? Kalian menjadi mayoritas, kalian menjadi orang-orang yang mampu untuk memperlihatkan agama kalian. Ini bagian dari syariat, ikhwafillah, bagian dari syariat yang mesti kita pahami, bahwa kita tidak boleh berada di sebuah negeri, tempat yang mana kita tidak bisa untuk memperlihatkan agama kita, menjalankan perintah agama kita. Di saat kita terjepit seperti itu, maka solusinya hijrah, berpindah, ya, ke negeri yang mana kita diberikan kelapangan untuk kemudahan untuk bisa menjalankan syariat Islam ini. Kemudian Allah katakan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. An-Nisa 97 sampai 100. Qala Syarih, badalan min an yakuna mudayyiqan alayhi fi hadhihi al-buq'ah fa innahu yajidu ardan wasi'ah. Daripada dia tinggal di sebuah negeri yang sempit baginya, maka dia hendaklah pindah ke negeri yang lapang. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasul, thumma yudrikuhul maut, kemudian kematian tiba padanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahala hijrah itu telah diberikan Allah padanya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Fa idza mata wa huwa fi at-tariqi faqad kataba Allahu lahu ajra al-hijrah wa hadza fadlun 'azim. Ini orang yang berjalan menuju sebuah negeri yang mana dia dengan niat hijrah, maka kematian tiba padanya. Walaupun dia belum sampai ke tempat tersebut, Allah telah memberikan kepadanya pahala hijrah. Nah, walhasil anna al-hijrata la budda minha wa hiya qarinatul jihad. Bahwa hijrah sebuah keniscayaan dan Allah sandingkan dengan jihad. Perhatikan Al-Anfal 72, alladzina amanu, orang-orang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
Perhatikan ayat ini ikhwafillah, Allah sandingkan orang-orang beriman yang hijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Azza wa Jal. Maka di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal hijratu qarinatul jihadu fi sabilillah, qarinatul jihadi fi sabilillah wa fiha fadlun azim. Dalam ayat ini Allah sandingkan antara jihad dengan hijrah, hijrah dengan jihad di jalan Allah, dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung sekali. Yang keempat ikhwafillah, halaman 58, yang keempat dalam pembahasan kita ini adalah al-jamaah. Al-jamaah. Dalam rangka makna al-jamaah. Wahya, apa yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis ini? Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, an talzam jama'atal muslimin wa la tashuzz anhum. Engkau berada dalam jamaah kaum muslimin, tidak menjadi orang yang syuzuz, yang asing. Li'anna al-jama'ata asmah. Karena bersatu itu, berjamaah itu adalah ismah. Ya. Apa namanya ismah? Sebuah bentuk penjagaan kita. Ya, li'anna kaunaka ma'al jama'ati fi quwwa wa ismatul lak. Keberadaan engkau dalam sebuah jamaah itu akan menguatkan dan akan menjaga dirimu. Jadi kalau kita ini enggak boleh keluar dari jamaatul muslimin. Ya. Wa amma kaunaka tan'azil, adapun keberadaan kamu sendiri berpisah dari jamaah, fa hadza fihi khatarun 'alaika wa 'ala dinik. Itu akan memberikan ya pengaruh buruk untuk agamamu dan dirimu. Faqun ma'a jama'atil muslimin wa ma'a imamil muslimin wa la tashuz anhum. Maka hendaklah engkau berada dalam jemaah kaum muslimin dan dalam seorang pemimpin kaum muslimin, jangan menjadi orang yang keluar dari mereka. Amal ladzi yakhruj an jama'anil jama'ati wa anis sam'i wa ta'ah fa hadza qad khala'a ribqatal islam min 'unukihi kama fil hadits. Adapun orang-orang yang keluar dari jamaah, tidak mendengarkan dan tidak mentaati, ya, maka ini sesungguhnya telah dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya, ataupun dari pundaknya. Sebagaimana dalam hadis lain mengatakan, man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fayajibu al muslim, wajib bagi seorang muslim ayyakuna ma'al muslimin wala yashuz anhum. Hendaklah seorang muslim berada bersama kaum muslimin dan tidak ya berpisah dari mereka. Ayyakuna ma'ahum bi badanihi wa yakuna ma'ahum bi ra'yihi wa qawli wa fi'li. Keberadaan kita dengan kaum muslimin, dengan fisik kita, dengan pendapat kita, dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Wa amma ayyakuna ma'ahum bi badanihi walakinna yukhalifahum fi ra'yi wa yakuna lahu ra'yun akhar fa hadza la yajuz. Kalaupun kita merasa berada bersama kaum muslimin dengan fisik kita, tapi ide kita, pemikiran kita memiliki berbeda dengan mereka, maka ini tidak dibenarkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa asyaddu min dzalika, lebih parah daripada itu, idza hamala as-silah al-muslimin, kalau dia membawa senjata terhadap kaum muslimin, fa innahu idza hamala as-silah faqad naqada al-bai'ah. Kalau dia telah membawa senjata, angkat senjata maksudnya di sini, maka sungguh dia telah memutuskan al-bai'ah wa kharaja an jama'atil muslimin, keluar dari jamaah kaum muslimin, ay sara min al-khawarij, terhitung dari khawarij, fayajib qitaluhu wal akhdhu an yadihi, maka wajib diperangi. Amma idza ra'a ra'yal khawarij wa sawwabahu, kalau dia berpendapat seperti pendapat yang khawarij dan membenarkannya, lakinnahu lam yahmil as-silah, tapi dia tidak angkat senjata, fa hadza yukfa'an walakinna yu'tabar min al-khawarij, ini tidak diperangi dan tapi dia dianggap dari orang-orang khawarij. Artinya ikhwafillah, kita sekali lagi berusaha untuk menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada pemimpin, selama tidak disuruhnya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini melepaskan ketaatan kita, tidak kita angkat senjata,
tidak kita melakukan sesuatu yang merusak persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimin rahimakumullah. Terakhir dalam pembahasan ini adalah fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi ila ayarji ay ila ayyatuba ila Allah. Hadha fathun majal liman sawwalat lahu nafsuhu aw zayyana lahu du'at ad-dhalal al-khuruj 'anil jama'ah fallahu ja'ala lahu fursah ayatuba wa yarji' wa man taba taballahu alaihi. Artinya, kalaupun ini terjadi pada siapapun, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah segera dan meninggalkan, melepaskan pendapat atau sikap seperti itu. Al-khamisah. Nah, ini al-khamisah, pembahasan kita masih panjang ya. Al-khamisah, wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka dia termasuk orang yang dimasukkan ke neraka jahannam. Apa yang harus kita miliki? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-wajib 'alal muslim ay yatabarra'a min umuril jahiliyah. Kewajiban bagi setiap muslim untuk melepaskan diri dari perkara jahiliyah, wala yatashabbah bi'al jahiliyah. Tidak boleh kita menyerupai yang mirip dengan perilakunya orang jahiliyah. Li'annal jahiliyata kufrun wa dhalal, karena al-jahiliyah adalah kekufuran dan kesesatan. Fala yatakhallaq bi akhlaqi ahli jahiliyah, ya kita tidak boleh berakhlak dengan akhlaknya orang jahiliyah. Wal jahiliyatu hiya ma kana qabla bi'tsatin nabi. Adapun jahiliyah yang dimaksud di sini adalah masa sebelum masa diutusnya nabi. Faman hamalathu an-nakhwa wal asabiyyah ala mufaraqatil jamaah fa huwa ala khislatin min khisal jahiliyah. Barang siapa yang memiliki asabiyah ya, untuk berpisah dari jamaah, maka sungguh dia telah memiliki bagian daripada bagian jahiliyah. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, pembahasan tentang bab ini tentulah sangat panjang. Wa hazihi hiyal jahiliyah. Inilah bentuk dari sikap jahiliyah. Thumma lamma bu'itha Rasulullah SAW zalatil jahiliyatil 'amah wa ja'ala ilmu wal Qur'an was sunnah. Ketika Nabi kita diutus, maka sesungguhnya hilanglah bentuk jahiliyah secara umum, datanglah Al-Qur'an, datanglah ilmu, datanglah as-sunnah. Fazalatil jahiliyatul 'amah walillahil hamd. Ya, dengan segala puji bagi Allah, Allah berikan kepada kita cahaya ilmu, Al-Qur'an dan sunnah. Lakin qad yabqa hunakal jahiliyat fi ba'dil ashkhas. Ada sifat-sifat itu yang masih tersisa di sebagian orang, fi ba'di buldan, di sebagian negeri, atau fi ba'dil qabail, atau di sebagian kabilah. Fal jahiliyatul 'amah zalat bil Islam walillahil hamd. Dengan adanya Islam, dengan datangnya Islam, secara umum jahiliyah itu hilang. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 hal dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Al-fakhru bil ahsab, ya, ini berbangga-bangga dengan keturunan ya. Wa ta'anu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa' bin nujum wan niyah 'alal mayit. Istisqa' bin nujum ini masih dalam pembahasan an-nujum ya, masalah berbintangan. Wan niyah 'alal mayit, dan meratap atas mayit. Maka ini 4 hal. Faman fa'ala syai'an min hadhihi khisal faqad fa'ala syai'an min al-jahiliyah. Yang mengerjakan 4 hal ini, yang masih ada padanya 4 hal ini, maka sungguh dia telah melakukan perkara jahiliyah. Ay yakunu fi jahiliyah. Walamma ayyara ahad as-sahaba akhar lahu bi ummatin faqala lahu ya ibn sauda, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi innaka mur'un fika jahiliyah. Ada seseorang sahabat yang masih ya mengatakan kepada saudaranya, ya ibn sauda, wahai anak dari yang berkulit hitam. Nah, ini bukanlah lisan orang beriman, tapi lisan seperti ini lisan orang jahiliyah yang mencela fisik, yang mencela warna kulit, yang mencela dan menghina ya bentuk orang. Sungguh itu adalah bagian sifat orang-orang jahiliyah. Ya, jadi yang suka mencela fisik, memanggilan dengan panggilan ya warna kulit, ya, maka itu kalau masih dominan dalam diri dan ucapan, maka ini masih dalam memiliki padanya sifat-sifat jahiliyah.
Maka ikhwafillah, kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, tidak sempurna seperti sempurnanya para nabi dan rasul. Maka kita jaga lisan, jangan kita mudah untuk mengatakan sesuatu yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat dengan memanggil warna kulit, bentuk dan rupa seseorang, atau dalam rangka menghinakan dia dari bentuk fisik. Ya, maka di sini mengatakan innaka mur'un fika jahiliyah. Nabi mengatakan kepada laki-laki yang mengatakan dia ibn sauda ini, sungguh pada dirimu ada sifat jahiliyah. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan halaman 60 ini. Yang kedua tentang al-fakhru bil ahsab, di mana kita berbangga-bangga dengan keturunan, ya, dengan nasabnya. Maka insyaallah kita bahas pada pertemuan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan kemudahan dalam duduk dalam majelis ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.